Oke, selamat sore anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi bab 2. Sebelumnya kalian harus siapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian. Sudah siap? Oke, kita masuk ke materi bab 2 yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya, yang ada buku paket boleh dibuka juga. Jadi, apa sih yang dipelajarin dari bab 2 ini? Kita lihat. Materi yang akan kita pelajari di bab 2 ini yaitu pertama, perkembangan teori atom. Kedua, struktur atom. Ketiga, komposisi atom dan ion. Keempat, perkembangan dasar pengelompokan unsur. Kelima, sistem periodik modern. Dan keenam, sifat-sifat periodik unsur. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan teori atom. Teori atom, siapa sih yang nemuin teori atom ini? Nah, jadi ada tahap-tahapan yang menemukan teori atom. Yang pertama yaitu Demokritus. Kedua Dalton. Ketiga Thomson. Keempat Rutherford. Maaf ya, libet. Yang kelima Bohr. Yang keenam teori atom modern. Sekarang kita lanjut yang pertama. Teori atom Demokritus. Apa isi dari teori atom ini? Yaitu semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi, atau yang disebut dengan atomos. Jadi teori atom yang pertama yaitu dengan Demokritus, kelibet. Semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi. Yang kedua, teori atom Dalton. Kita lihat gambar apa ini? Bola pejal. Ini teorinya ada berapa? Yang ada 4. Teori pertama, unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat terbagi lagi, yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dimusnahkan. Ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Keempat, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari 2 jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Oke, yang mau nyatet dulu silakan. Untuk teori atom Dalton, karena agak banyak ya. Dah. Oke, lanjut lagi. Sekarang teori atom Thomson. Berdasarkan percobaan dengan sinar katoda, ditemukan partikel bermuatan negatif disebut dengan elektron. Lanjut. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi kalian kalau sudah pernah beli roti kismis, nah seperti itulah kira-kira atom itu. Nah, terus atom tidak bermuatan netral. Seperti inilah gambarnya. Ya. Jadi dia tersebar, ini tersebar elektronnya, tidak beratur. Oke, sekarang lanjut. Teori atom Rutherford. Perhatikan gambar berikut. Oke, dari gambar ini dia
Rutherford itu melakukan percobaan ya dengan menggunakan ini lembar emas tipis, layar deteksi pantulan, ada sedikit celah, terus ini alfa ya kan, ini alfa ya, alfa particle emitter. Dari percobaan ini tuh menghasilkan apa ya? Jadi awalnya itu melakukan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Jadi ini lempeng emas, sinar alfa ini ditembakkan ke sini. Oke. Di sini. Lanjutan yang tadi. Jadi dari hasil tadi, atom tersusun dari inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi ini inti atom yang terdiri dari proton dan elektron. Kemudian elektron yang bermuatan negatif, ini elektron nih, bermuatan negatif, dia mengelilingi inti atom. Ya, saya ulangin. Jadi inti atom yang bermuatan proton dan elektron, ini yang tengah. Terus ada elektron yang bermuatan negatif, itu mengelilingi inti atom. Oke, lanjut. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Jadi sebagian besar volume atom, ya, ini anggap aja ruang kosong ya. Atom bersifat netral. Lanjut, teori atom Bohr. Yaitu seperti ini. Gambar. Ini ada inti atom di tengah. Ini penarikan energi, sedangkan ini melepas energi. Kalau yang ini, garis-garis ini sebutannya kayak kulit. Jadi ini kulit pertama, kulit kedua, dan ini kulit ketiga. Ya. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang trasioner, yang disebut kulit, ya kan? Jadi ini elektron mengelilingi inti atom, ini kan inti atom, pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi menyerap atau melepaskan, memancarkan itu bisa melepaskan ya. Kalau menyerap itu bisa kayak menerima ya. Jadi kalau misalnya agak bingung, elektron itu dapat berpindah jika menerima atau melepaskan energi, itu aja. Oke. Sekarang terakhir, teori atom modern. Atom aja bisa modern ya. Max Planck ya kan, dia mengatakan atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kedua, menurut Louis de Broglie, namanya susah. Oke. Materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Biasanya disebut dengan asas dualisme materi. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu akibat dari dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Oke, siapa yang mau nyatet dulu? Agak panjang ya. Oke. Sekarang lanjutannya persamaan gelombang Schrödinger. Yaitu persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang disebut dengan bilangan kuantum. Nanti di bab ini juga ada sebutannya bilangan kuantum. Ya. Oke. Ini perhatikan gambar. Ya.
Ini kulit pertama, ini